Apa yang harus dilakukan seorang ibu ketika anak yang dulu ia gendong kini datang membawa surat untuk menyeretnya ke panti reda? Sulastri hanya diminta membubuhkan tanda tangan. Bagas berkata itu demi kesehatannya. Nindya tersenyum seperti menantu paling berbakti dan Adi menunduk seolah semua sudah diputuskan demi kebaikan keluarga. Namun di atas meja ada dua surat yang membuat dada Sulastri terasa diremas. Satu surat menyatakan ia tidak mampu lagi mengurus dapur kecap. Surat lainnya memberi kuasa penuh kepada anaknya untuk mengatur usaha peninggalan suaminya. Malam itu sebelum koper kecilnya ditutup, Sulastri mencium aroma asing dari sebotol kecap yang baru dikirim pelanggan kembali ke rumah. Rasanya salah, warnanya salah. Dan yang paling menusuk, kunci ruang pematangan sudah bukan kunci miliknya lagi. Saat mobil keluarga membawanya pergi, Sulastri menatap rumahnya dari kaca belakang dan bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang ingin menyingkirkannya dari hidupnya sendiri? Mobil itu belum jauh dari halaman ketika Sulastri meminta Bagas berhenti. Suaranya pelan tetapi cukup membuat tangan anaknya menegang di setir. Aku belum mengambil selendang abu-abu di dapur. Selendang itu milik bapakmu. Aku tidak mau pergi tanpa membawanya. Bagas tidak langsung menjawab. Di kursi depan, Nindya menoleh sedikit dengan senyum tipis yang terlalu rapi untuk malam seberat itu. Adi duduk di belakang bersama Mira, matanya menatap telepon yang gelap. Mira hanya menunduk. Diamnya lebih menyakitkan daripada bantahan. Ibu cuma pergi sebentar, kata Bagas akhirnya. Besok barang lain bisa diambil. Kalau cuma sebentar, kenapa aku tidak boleh mengambilnya sendiri? Tidak ada yang menjawab. Mobil berputar perlahan. Sulastri melihat rumahnya kembali mendekat. Tetapi rasa pulang sudah tidak ada di sana. Sejak kertas itu diletakkan di meja, sejak Bagas menyebut Panti Reda sebagai tempat istirahat, rumah itu terasa seperti milik orang lain. Mereka berhenti di depan gang kecil menuju dapur produksi. Lampu kuning di halaman belakang masih menyala. Biasanya pada jam seperti itu, tungku sudah mati dan pekerja sudah pulang. Namun malam itu, Sari yang biasa mencuci botol berdiri di dekat pintu, Pak Jalil menjaga jarak di samping rak kayu, dan seorang pemuda baru menatap lantai seperti takut melihat wajah Sulastri. Kenapa mereka masih di sini? Tanya Sulastri. Bagas turun lebih dulu. Ada pengumuman kecil. Sulastri turun dengan dada terasa berat. Bau gula kelapa dan kedelai hitam biasanya menyambutnya seperti doa yang ia hafal. Malam itu, bau itu bercampur sesuatu yang tipis, tajam, dan murah. Ia berhenti di ambang pintu lalu menatap Adi. Ada yang dimasak hari ini? Hanya uji coba kecil, Bu, jawab Adi untuk memperbaiki rasa. Memperbaiki rasa siapa? Adi tersenyum kaku. Rasa kecap kita, beberapa pelanggan mengeluh. Kata kita terdengar asing. Di dapur itu banyak tangan boleh bekerja, tetapi keputusan rasa tidak pernah berpindah dari lidah Sulastri. Dulu Bagas tahu itu. Saat kecil ia sering duduk di bangku rendah, mencicipi ujung sendok, lalu tertawa ketika bapaknya berkata bahwa lidah ibunya lebih tajam daripada timbangan. Sekarang anak itu berdiri dengan map coklat di tangan, seperti pemilik baru yang menunggu penyewa lama keluar. Ibu jangan tersinggung, kata Bagas. Kami hanya mencoba membuat usaha ini bertahan. Zaman sudah berubah. Pembeli lama pergi bukan karena zaman berubah, jawab Sulastri. Mereka pergi karena rasa berubah. Nindya menyentuh lengan Bagas seolah menenangkan, tetapi jemarinya memberi tekanan kecil. Kita sudah bicara soal ini, Bu. Ibu sering lupa takaran, ibu mencampur jadwal pematangan. Ibu sendiri sering bertanya hal yang sama. Aku bertanya karena ada yang tidak sama. Ibu bertanya karena ibu lelah. Itu salah Bagas. Dan kami semua melihatnya. Pak Jalil mengangkat wajah. Mas Bagas, maaf. Bu Sulastri tidak pernah salah soal tong. Bagas menoleh tajam. Pak Jalil, nanti saya bicara dengan semua pekerja. Untuk sekarang, keluarga dulu. Pak Jalil menutup mulut, Sari menggenggam ujung celemeknya. Sulastri merasakan hawa dingin merayap di punggung. Di dapurnya sendiri, orang-orang yang setia kepadanya kini takut berbicara. Bukan takut kepadanya.
melainkan takut kepada anaknya. Bagas membuka pintu lebih lebar. "Masuk, Bu." Setelah ini kita langsung jalan. Sulastri melangkah masuk. Setiap benda di sana punya ingatan. Meja kayu panjang dengan bekas pisau di ujungnya. Rak botol kaca yang sedikit miring. Kursi rendah tempat suaminya dulu mencatat pesanan. Kain lap tua yang selalu digantung dekat tungku. Semua masih ada, tetapi susunannya berubah. Beberapa karung bahan berada di sudut yang salah. Beberapa botol berlabel baru berdiri di rak yang biasanya dipakai untuk botol matang. Ia menyentuh noda lengket di meja, mengangkat jari ke hidung lalu menurunkannya tanpa mencicipi. "Siapa yang membuka karung gula kelapa baru?" "Saya, Bu," kata Adi. "Gula itu dari mana? Pemasok baru? Kenapa bukan dari Hendra?" Bagas menjawab cepat. "Harga dari Pak Hendra terlalu tinggi. Kita harus hemat." Sulastri memejamkan mata sebentar. Hendra bukan sekadar pemasok. Ia tahu kapan gula terlalu muda, kapan warna bagus tetapi aromanya mati, dan kapan karung harus ditolak walau harganya murah. "Kamu mengganti gula tanpa bertanya kepadaku. Kami tidak bisa terus bertanya untuk hal kecil," kata Nindya. "Justru itu masalahnya. Semua keputusan menunggu ibu sementara usaha makin tertinggal." "Gula bukan hal kecil." Bagas mengusap wajahnya. "Ibu selalu begitu. Semua orang salah. Semua orang tidak paham resep. Padahal kenyataannya sederhana. Ibu sudah tidak sanggup memegang semuanya." Mira mengangkat wajah. Bibirnya sedikit terbuka. Sulastri melihat ada sesuatu yang hendak keluar, tetapi Adi menoleh kepadanya dengan cepat. Mira kembali menunduk. Gerakan kecil itu menusuk hati Sulastri. Ia tidak tahu apakah anak perempuannya takut malu atau ikut menyembunyikan sesuatu. Bagas meletakkan map coklat di atas meja. "Mulai besok, semua urusan dapur saya pegang dulu. Dulu sampai kapan? Sampai ibu benar-benar sehat." "Siapa yang memutuskan aku tidak sehat?" Nindya menjawab lembut. "Keluarga Bu, orang yang menyayangi ibu." Sulastri hampir tertawa, tetapi tenggorokannya terlalu sakit. Orang yang menyayangi tidak datang berempat pada malam hari membawa surat, mengganti bahan, mengumpulkan pekerja, lalu menyebut semua itu perawatan. Ia berjalan ke rak botol. Beberapa botol sudah diberi label baru. Nama Wenning masih ada, tetapi hurufnya berbeda, lebih mengilap, lebih asing. Ia mengambil satu botol dan memiringkannya ke cahaya. Cairan di dalamnya bergerak terlalu cepat. "Ini terlalu encer, itu selera pasar sekarang," kata Ade. "Pasar siapa?" "Bu, jangan mulai lagi," kata Bagas. Sulastri tetap memegang botol itu. "Kecap ini belum matang." Nindya menghela napas dan memandang pekerja di luar pintu. "Lihat Mas, begini terus. Semua yang kami lakukan selalu salah." Pak Jalil berkata pelan. "Bu Sulastri, benar. Kalau ini dari tong yang kemarin saya lihat, mestinya belum keluar." Wajah Adi berubah. "Pak Jalil, Bapak tidak ditugaskan memeriksa jadwal. Mulai besok jadwal kerja juga akan diubah," kata Bagas cepat. "Tidak ada yang masuk ke ruang pematangan tanpa izin saya." Sulastri menoleh perlahan. "Ruang pematangan?" Bagas tampak sadar telah bicara terlalu cepat. Nindya menunduk dan pura-pura merapikan tas. Adi memasukkan telepon ke saku lalu berdiri lebih tegak. "Aku mau melihat ruang itu," kata Sulastri. "Tidak perlu malam ini. Aku mau melihatnya sekarang. Ibu sudah capek. Aku belum mati, Bagas." Dapur seketika hening. Sari menutup mulut. Pak Jalil menatap lantai. Wajah Bagas memerah, mungkin karena ia tidak menyangka ibunya masih mampu berdiri dengan suara setegas itu. Mira berbisik hampir tidak terdengar. "Mas, biarkan ibu lihat sebentar." Adi menoleh tajam. "Mira, jangan memperkeruh." Sulastri melihat cara Mira kembali menciut. Ia seperti melihat gadis kecil yang dulu berlari ke dapur membawa gambar bunga. Namun malam itu gadis kecil itu tersembunyi di belakang rasa takut yang tidak Sulastri pahami. Bagas mengambil botol dari tangan Sulastri dan meletakkannya kembali ke rak. "Ibu ikut saya ke ruang depan, kita bicara baik-baik." "Kita sudah tidak bicara baik-baik sejak kamu mengumpulkan orang di dapurku. Dapur ini milik keluarga
Dapur ini dibangun dengan gelang kawinku, uang pesangon bapakmu, dan tangan orang-orang yang kamu suruh diam. Wajah Bagas makin merah. Saya anak laki-laki ibu. Benar. Karena itu aku lebih sakit. Nindya segera masuk di antara mereka. Bu, kami tidak mau bertengkar. Mas Bagas hanya ingin menyelamatkan usaha. Kalau usaha ini bangkrut, siapa yang akan ibu salahkan? Nama keluarga dijaga dengan rasa malu, bukan dengan memaksa orang tua menyingkir. Nindya tersenyum tipis. Kadang orang tua sulit menerima bahwa anaknya lebih tahu keadaan sekarang. Kadang anak lupa bahwa ia bisa berdiri karena ibunya pernah membungkuk terlalu lama. Bagas menghantam meja dengan telapak tangan. Tidak terlalu keras, tetapi cukup membuat semua orang tersentak. Sulastri tidak mundur, saya tidak mau malam ini jadi tontonan, kata Bagas dengan napas berat. Ibu akan ikut ke panti untuk istirahat. Itu keputusan keluarga, dapur akan saya kunci. Besok saya datang lagi dengan orang pembukuan. Kalau ibu masih menolak, saya terpaksa memakai catatan dokter yang sudah kami siapkan. Sulastri merasa lantai seperti bergerak. Dokter apa? Dokter yang memeriksa ibu bulan lalu. Aku diperiksa karena pusing setelah berdiri lama. Catatannya cukup menjelaskan bahwa ibu perlu pendampingan. Sulastri memandang satu persatu wajah di ruangan itu. Bagas menahan rahang. Nindya menatapnya dengan lembut palsu. Adi berpura-pura melihat jam. Mira membeku seperti anak yang berdiri di tengah hujan dan tidak tahu harus lari kemana. Jadi semuanya sudah kalian susun. Bagas tidak menjawab. Sulastri mendekati kursi rendah milik suaminya. Di sandaran kursi itu, selendang abu-abu tergantung seperti sisa pelukan. Ia mengambilnya hati-hati dan melipatnya di dada. Bau asap kayu dan minyak kelapa masih melekat. Untuk sesaat ia ingin duduk dan menangis. Namun tangis tidak akan membuka pintu. Aku mau melihat tong pematangan terakhir. Bagas menoleh. Sudah saya bilang tidak perlu. Ada kecap yang keluar sebelum waktunya. Ada bahan yang bukan dari Hendra. Ada botol yang terlalu encer. Kalau aku meninggalkan dapur ini tanpa melihat tong, itu artinya aku membiarkan kalian menaruh namaku di atas rasa yang bukan milikku. Adi berkata cepat, Bu, pelanggan tidak peduli siapa yang menakar, mereka peduli harga dan kemasan. Sulastri menatapnya, kamu bukan anak dapur di, jangan bicara seolah kecap hanya cairan hitam dalam botol. Adi tersenyum tipis, mungkin justru karena saya bukan anak dapur, saya bisa melihat hitungan lebih jernih. Hitungan bisa dipalsukan, lidah tidak. Adi diam. Ada kilatan kecil di matanya. Terlalu cepat untuk ditangkap orang lain. Namun Sulastri menangkapnya. Bagas berjalan ke pintu belakang yang menuju lorong sempit. Baik, ibu mau lihat? Lihat dari luar saja. Setelah itu selesai. Nindya tampak hendak mencegah, tetapi Bagas sudah bergerak. Sulastri mengikuti dengan selendang abu-abu di pelukan. Di belakangnya langkah Mira terdengar pelan, lalu langkah Adi menyusul dekat dengan Mira. Nindya berjalan paling akhir, sepatunya mengetuk lantai seperti hitungan waktu. Lorong menuju ruang pematangan selalu lebih gelap daripada bagian dapur lain. Dindingnya menyimpan bau kecap tua, asap, garam, dan kayu basah. Dulu suami Sulastri memasang satu lampu kecil di ujung lorong dan berkata bahwa tempat paling penting tidak perlu paling terang, asal orang yang masuk tahu apa yang dijaga. Sulastri berhenti sebelum pintu. Gembok di pintu itu baru. Tidak besar, tidak mencolok, tetapi baru. Besinya masih mengilap. Badannya tidak punya goresan garam. Rantai yang melilit pegangan pintu juga bukan rantai lama yang dulu berwarna kusam. Sulastri mengenali setiap karat di rantai lama seperti mengenali keriput di tangannya sendiri. Ini apa? Tanya Sulastri. Bagas mengangkat dagu, pengamanan baru. Siapa yang menyuruh mengganti? Saya. Kapan? Tidak penting, Bagas. Anaknya menghela napas. Tadi sore. Sulastri menelan rasa pahit. Tadi sore, saat ia masih duduk di kursi makan, mendengar Nindya memintanya menghabiskan bubur karena malam nanti mereka akan mengantar ke tempat istirahat. Saat Bagas pura-pura sibuk menelepon di teras. Saat Adi pergi sebentar dengan alasan membeli obat.
saat Mira duduk pucat di sampingnya dan tidak berani menatap mata ibunya. Semua berlangsung di dekatnya, tetapi tanpa dirinya. "Buka," kata Sulastri. Bagas mengeluarkan anak, kunci dari sakunya. Bukan dari gantungan dapur, bukan dari laci meja, dari sakunya sendiri. Gerakan itu kecil tetapi bagi Sulastri. Itulah saat ketika sesuatu di dalam dirinya retak lebih keras daripada teriakan. Kunci lama di mana? Ada di tempat aman. Tempat aman untuk siapa? Ibu jangan memulai lagi. Aku tanya tempat aman untuk siapa? Bagas tidak menjawab. Ia memasukkan anak kunci baru ke gembok tetapi belum memutarnya. Mungkin ia sadar bahwa membuka pintu itu berarti membiarkan Sulastri melihat terlalu banyak. Mungkin ia hanya tidak ingin ibunya mengerti bahwa kekuasaan telah berpindah dari pinggangnya ke saku anaknya. Sulastri mengulurkan tangan, berikan kuncinya. Tidak bisa, berikan. Ibu tidak boleh masuk tanpa saya. Kalimat itu membuat lorong terasa lebih sempit. Sulastri membuka genggaman kecil di bawah selendang abu-abu. Di sana ada anak kunci lama yang selalu ia simpan di tali kain bagian dalam bajunya. Suaminya dulu yang memberikan kunci itu sambil berkata bahwa siapapun boleh membantu dapur, tetapi hanya orang yang menjaga rasa boleh membuka ruang pematangan. Dengan tangan gemetar, Sulastri mendekati pintu dan mencoba memasukkan kunci lamanya ke lubang gembok baru. Anak kunci itu tidak masuk. Ia mencoba sekali lagi. Pelan, lebih pelan. Besi tua itu hanya menyentuh mulut gembok yang asing, lalu tertahan seperti orang yang ditolak di depan rumahnya sendiri. Di belakangnya tidak ada yang bicara. Sulastri menatap kunci tua di tangannya, lalu menatap pintu ruang pematangan yang kini tidak lagi mengenali pemiliknya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia sadar bahwa mereka bukan sedang membawanya beristirahat, mereka sedang menguncinya keluar dari hidup yang ia bangun sendiri. Sulastri tidak meminta mereka membuka pintu itu lagi. Ia hanya menggenggam kunci tua di telapak tangan, begitu erat sampai ujung besinya meninggalkan bekas merah di kulitnya. Bagas berdiri di samping gembok baru dengan wajah keras. Seakan pintu itu bukan lagi pintu ruang pematangan, melainkan batas yang harus dipatuhi seorang ibu. Sudah cukup, Bu. Kita pergi sekarang. Banyak kata ingin ia lemparkan. Tetapi lorong sempit itu terlalu penuh dengan mata yang menunggu ia runtuh. Ia tidak mau memberi mereka kepuasan melihat dirinya memohon. Maka ia memasukkan kunci tua ke dalam lipatan selendang abu-abu. Lalu berjalan melewati Bagas tanpa menyentuh lengannya. Di halaman belakang, Sari menangis tanpa suara. Pak Jalil berdiri kaku. Sulastri berhenti sebentar. "Jaga tungku sampai benar-benar dingin," kata Sulastri pelan. "Saya jaga, Bu, mulai malam ini. Semua arahan lewat saya," setelah Bagas. Pak Jalil tidak menjawab, namun matanya tetap tertuju pada Sulastri seperti orang yang mengantar seseorang pergi tanpa tahu apakah masih bisa melihatnya kembali. Di dalam mobil udara terasa pengap. Nindya duduk di depan dengan tas kecil di pangkuan. Bagas menyetir tanpa menoleh. Adi sibuk mengetik sesuatu di telepon. Mira duduk di sebelah Sulastri dekat sekali. Tetapi terasa seperti dipisahkan dinding tinggi. Sulastri memandang wajah anak perempuannya dari samping. Mata Mira basah tetapi ia tidak menangis. Sulastri ingin bertanya tetapi sebelum suaranya keluar, Adi menoleh. "Mira, kamu pulang bersama saya setelah mengantar ibu, jangan lama-lama." Mira mengangguk kecil, kata itu bukan bentakan. Justru karena terlalu pelan, Sulastri merasa lebih takut. Adi tidak perlu berteriak untuk membuat Mira diam. Panti Reda itu berada di jalan yang sepi, tidak jauh dari deretan rumah kontrakan dan lahan kosong. Bangunannya sederhana, bercat pucat, dengan teras panjang. Seorang perempuan keluar menyambut. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya tidak banyak riasan tetapi matanya tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai Lestari, pengelola tempat itu. Bagas langsung menyalaminya dengan sikap sopan. "Maaf, Bu Lestari, kami datang agak malam. Ibu saya perlu tempat yang tenang." Belakangan beliau sering bingung dan terlalu keras memaksakan diri. Sulastri menatap Bagas.
Ia menunggu anaknya menoleh dan merasa malu. Bagas tidak menoleh. Ibu Lestari memandang Sulastri. Selamat malam, Bu. Nama Ibu Sulastri ya, Sulastri Wening. Perjalanan jauh, tidak jauh, hanya terasa jauh. Jawaban itu membuat Ibu Lestari menahan pandangannya sesaat. Ia membawa mereka masuk ke ruang tamu kecil yang berbau minyak kayu putih dan teh tawar. Di atas meja sudah ada buku pendaftaran dan map coklat. Nindya membuka tas, semua berkas sudah kami siapkan. Sulastri melihat map itu lagi, kertas yang sama. Hidupnya dimasukkan ke dalam lipatan coklat, lalu didorong dari satu meja ke meja lain. Ibu Lestari membaca perlahan. Di sini tertulis ibu sering lupa jalan pulang. Itu tidak benar, kata Sulastri. Bagas menarik napas. Bu, jangan membuat semuanya sulit. Ibu Lestari tidak langsung menulis. Bu Sulastri, ibu tahu sekarang ada di mana? Di Panti Vreda, di pinggir kawasan lama dekat lahan kosong yang dulu dipakai orang menjemur jala. Kalau dari pasar, mobil tadi belok setelah warung soto yang lampunya hijau lalu melewati dua gang kecil. Di depan gerbang ada pohon ketapang yang sebagian dahannya sudah dipotong. Pulpen Ibu Lestari berhenti. Bagas tampak gelisah. Ingatan beliau kadang memang masih jelas, Bu. Tapi di rumah beliau sering mencampur urusan usaha kecap. Ibu Lestari kembali memandang Sulastri. Ibu menjalankan usaha itu lama? Sejak rambut Bagas belum bisa disisir rapi. Kalimat itu membuat pipi Bagas bergerak. Nindya cepat menunduk, mungkin menyembunyikan kesal. Ibu Lestari menutup buku pendaftaran sementara. Baik, malam ini Ibu Sulastri bisa istirahat dulu. Besok pagi kita bicara lagi pelan-pelan. Bagas mengangguk lega. Terima kasih. Kami juga minta tolong. Untuk sementara Ibu jangan terlalu bebas menelepon. Beliau suka menghubungi pekerja dan membuat panik. Sulastri menoleh. Aku tidak boleh menelepon pekerjaku untuk sementara. Semua urusan dapur saya tangani. Dan aku di sini harus diam. Nindya menjawab lembut. Ibu istirahat saja, itu yang terbaik. Ibu Lestari melihat ketiganya bergantian. Di sini kami tidak mengambil telepon penghuni tanpa alasan medis yang jelas. Tapi kalau keluarga meminta pembatasan, saya perlu mencatatnya. Catat saja, kata Bagas. Sulastri merasa dadanya kembali sesak. Kamu mencatat aku seperti barang gudang. Bagas memejamkan mata lalu berkata dengan suara rendah. Saya melakukan ini agar ibu tidak makin mempermalukan diri sendiri. Ruang tamu menjadi sunyi. Kalimat itu jatuh lebih berat daripada map di meja. Sulastri tidak menangis. Ia hanya merasa ada bagian tubuhnya yang dulu percaya bahwa anak akan menjaga luka ibunya dari mata orang luar. Mira mendadak berdiri. Mas Bagas, aku mau bantu ibu masuk kamar. Adi langsung berkata, tidak perlu, petugas di sini bisa. Aku cuma mau menaruh selendang ibu. Sulastri menunggu Bagas melarang. Namun mungkin karena Ibu Lestari memperhatikan, Bagas akhirnya mengangguk singkat. Sebentar saja, suap. Kamar Sulastri berada di ujung lorong, satu ranjang besi, satu lemari kecil, satu meja dekat jendela, dan tirai tipis yang bergerak ketika angin malam lewat. Mira meletakkan tas kecil di atas ranjang, tangannya gemetar saat membuka resleting. Ibu, maaf, Sulastri menatap punggungnya. Maaf untuk apa? Mira tidak berbalik. Untuk malam ini, kalau kamu tahu ini salah, kenapa kamu diam? Bahunya bergetar. Aku tidak bisa menjelaskan sekarang. Kamu anakku, seharusnya kamu bisa bicara kepadaku. Mira menutup resleting tas terlalu cepat. Ada hal yang ibu belum tahu. Sulastri melangkah mendekat. Hal apa? Pintu kamar diketuk 2 kali. Adi muncul tanpa menunggu jawaban. Mira selesai? Mira menghapus sudut matanya dengan cepat. Iya, Adi tersenyum kepada Sulastri. Bu, istirahat, jangan terlalu banyak berpikir. Besok Bagas akan urus semuanya. Setelah mereka pergi, kamar itu terasa terlalu besar untuk satu orang yang kehilangan rumah. Sulastri duduk di tepi ranjang. Selendang abu-abu ia letakkan di pangkuan. Ia mengeluarkan kunci tua dari lipatannya, menatapnya di bawah cahaya lampu kecil. Bapakmu pasti marah melihat ini, gas. Bisiknya walau Bagas tidak ada di sana. Ia tidak tidur lama.
Setiap kali mata terpejam, ia melihat gembok baru. Setiap kali napas melambat, ia mencium bau kecap encer yang salah. Menjelang subuh, azan terdengar jauh dari arah permukiman. Sulastri bangun sebelum petugas mengetuk. Tempat itu sederhana, tidak kejam. Yang kejam bukan tempat itu. Yang kejam adalah cara ia dibawa ke sana. Pagi itu, Ibu Lestari datang membawa sarapan, bubur hangat, telur rebus, dan teh. Ibu bisa makan sendiri? Sulastri tersenyum tipis. Saya masih bisa menakar gula dalam 10 tong kecap tanpa melihat timbangan. Mengupas telur tentu masih bisa. Ibu Lestari tersenyum tetapi tidak menertawakan. Bagas bilang ibu sering bingung. Bagas sekarang banyak bilang, Ibu Lestari diam sejenak. Saya mengurus tempat ini cukup lama. Orang yang benar-benar bingung biasanya tidak menjawab seperti ibu. Untuk pertama kalinya sejak malam sebelumnya, Sulastri merasa ada seseorang yang tidak langsung mengurungnya dalam kata tua. Bu Lestari, saya boleh menelepon dapur. Telepon ibu ada di mana? Di tas. Tapi semalam Bagas mengambilnya. Katanya supaya saya istirahat. Alis Ibu Lestari bergerak sedikit. Tidak lama kemudian ia kembali dengan wajah yang lebih berat. Telepon ibu dibawa pulang oleh keluarga. Mereka bilang takut hilang. Sulastri meletakkan sendok. Takut hilang atau takut saya bicara? Ibu Lestari tidak menjawab langsung. Di kantor ada telepon. Kalau perlu sekali ibu bisa memakai itu. Tapi saya harus mencatat nomor yang dihubungi. Saya mau telepon Pak Jalil. Namun sebelum sarapan habis, seorang petugas datang dan berbisik di depan pintu. Wajah Ibu Lestari berubah pelan. Ada telepon dari anak ibu katanya. Bagas. Ibu Lestari mengangguk. Beliau meminta agar ibu tidak menghubungi siapapun dari dapur selama beberapa hari. Katanya bisa mengganggu proses penyesuaian. Sulastri tertawa pendek, bukan tawa senang, melainkan tawa seseorang yang akhirnya melihat bentuk jerat di lehernya. Proses penyesuaian, bagus sekali katanya. Ibu ingin saya sampaikan sesuatu? Sampaikan bahwa ibunya bukan anak kecil yang disimpan di kamar saat orang dewasa membongkar rumah. Ibu Lestari menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Saya akan sampaikan dengan bahasa yang lebih halus. Menjelang siang, Ibu Lestari mengajaknya ke kantor kecil. Di sana ada telepon meja berwarna putih kusam. Saya izinkan satu panggilan singkat, kata Ibu Lestari. Tapi kalau keluarga Ibu datang marah, saya perlu alasan. Alasannya sederhana, saya masih punya mulut. Sulastri menekan nomor yang ia hafal sejak lama. Nomor rumah Pak Jalil. Tidak ada jawaban. Ia mencoba nomor Sari, nada tersambung lalu mati. Ia mencoba sekali lagi, mati lagi. Tangan Sulastri menggantung di atas tombol. Mereka takut. Atau teleponnya sedang tidak dipegang. Sari tidak pernah mematikan telepon ketika ada jadwal botol. Ia kemudian menyebut nomor Hendra. Ibu Lestari menulisnya di buku catatan. Kali ini telepon berdering lebih lama. Saat hampir terputus, suara lelaki serak terdengar. Ya, Hendra. Hening sebentar. Bu Lastri mendengar panggilan lama itu. Tenggorokan Sulastri seperti terikat. Ini saya. Bu, ibu di mana? Pak Jalil bilang semalam ibu di bawah. Saya di tempat istirahat, katanya. Suara Hendra berubah tegang. Bu, saya perlu bertemu. Ada apa? Tidak ada jawaban langsung. Lalu Hendra berbisik. Jangan bahas di telepon. Ada botol yang harus ibu lihat. Jantung Sulastri berdetak lebih cepat. Dari dapur, dari pelanggan besar, mereka marah. Mereka bilang itu kiriman terakhir. Kalau rasa tetap begitu. Ibu Lestari memperhatikan wajah Sulastri. Hendra, dengar. Jangan datang ke rumah. Jangan bicara dengan Bagas dulu. Kalau saya datang ke tempat ibu, boleh? Sulastri menatap Ibu Lestari. Perempuan itu tidak segera mengangguk tetapi juga tidak menggeleng. Ia hanya berkata pelan, sore, lewat gerbang samping. Jangan membuat ramai. Sulastri mengulang pesan itu. Sore, gerbang samping, cari Ibu Lestari. Telepon ditutup. Untuk beberapa detik, Sulastri masih memegang gagang yang sudah sunyi. Ibu yakin orang itu bisa dipercaya? Tanya Ibu Lestari. Dia pernah menolak menjual gula kepada suami saya karena panennya tidak bagus.
Orang yang berani menolak uang demi menjaga rasa sulit saya curigai. Ibu Lestari mengangguk, baik, tapi ibu harus hati-hati. Saya tidak mau panti ini jadi tempat pertengkaran keluarga. Saya juga tidak mau. Saya hanya ingin tahu siapa yang sedang menuang rasa asing ke dalam nama saya. Sore datang dengan langit mendung. Bagas tidak datang, tetapi suaranya datang lewat telepon kantor. Ibu Lestari menerima panggilan itu sementara Sulastri duduk tidak jauh dari pintu. Ia tidak mendengar semua kata. Hanya potongan yang cukup untuk membuat wajahnya panas. Jangan biarkan beliau membahas usaha. Kalau ada pekerja datang, tolong ditolak. Beliau mudah terpengaruh. Ibu Lestari menjawab dengan sopan. Tetapi suaranya tidak merunduk. Di sini setiap penghuni tetap punya hak bertemu tamu selama tidak membahayakan. Saya akan mengawasi. Setelah telepon ditutup, Ibu Lestari keluar. Anak ibu sangat khawatir. Bagas tidak khawatir. Dia sedang menjaga pintu. Pintu rumah? Pintu yang membuat orang lain tidak bisa melihat apa yang ia lakukan di dalam. Menjelang maghrib, seorang petugas muda masuk ke kantor dan berkata ada lelaki membawa bungkusan koran di gerbang samping. Ibu Lestari menatap Sulastri, lalu mengambil kerudung tipisnya. Ikut saya, jangan lewat teras depan. Mereka berjalan melalui lorong belakang, di dekat pintu samping. Hendra berdiri dengan kemeja lusuh dan topi yang basah oleh gerimis. Wajahnya lebih tua daripada terakhir kali Sulastri melihatnya. Tetapi matanya sama, tajam dan gelisah. Sulastri. Sulastri ingin menjawab biasa tetapi suara itu membawa pulang seluruh dapurnya dalam satu tarikan napas. Ia hanya mengangguk. Hendra membuka bungkusan koran dengan hati-hati. Di dalamnya ada satu botol kecap berlabel Winning. Labelnya masih baru, mengilap dan rapi. Namun cairan di dalamnya membuat Sulastri merasakan firasat buruk bahkan sebelum tutupnya dibuka. Ini dikembalikan dari rumah makan langganan lama, kata Hendra. Pemiliknya datang ke gudang saya marah-marah. Dia pikir saya yang mengirim gula jelek ke dapur ibu. Sulastri memegang botol itu. Tangannya tidak gemetar lagi, justru terlalu tenang. Ibu Lestari menutup pintu samping agar suara mereka tidak terdengar dari luar. Boleh dibuka di sini, Hendra mengangguk. Ia mengeluarkan pembuka kecil dari saku. Ketika tutup terbuka, bau yang keluar membuat Sulastri langsung memejamkan mata. Bukan karena ia tidak tahan, tetapi karena ia tahu bau itu tidak lahir dari dapurnya. Ia menuang setetes ke punggung sendok yang dibawa Hendra. Warna hitamnya tidak dalam, kilapnya pendek. Ketika Sulastri menggerakkan sendok, cairan itu turun terlalu cepat. Meninggalkan jejak tipis seperti air yang dipaksa memakai nama kecap. Ini bukan dari tong matangku, bisik Sulastri. Hendra mendekatkan botol ke hidungnya lalu menggeleng keras. Bukan cuma belum matang, Bu. Ada bahan yang tidak biasa. Gula seperti ini tidak pernah saya kirim ke dapur ibu. Sulastri menatap botol itu, lalu menatap Hendra. Di luar, gerimis mulai jatuh lebih rapat seperti menutup semua jalan pulang. Kalau gula itu bukan darimu, Hendra, lalu siapa yang memasukkannya ke dapurku? Hendra tidak langsung menjawab. Ia menutup botol itu lagi, lalu memandang ke arah pintu samping, seolah takut ada telinga lain yang menempel di balik gerimis. Saya tidak melihat orang menuang apapun, Bu. Tapi saya melihat karung yang bukan dari gudang saya. Sulastri menahan napas. Kapan? Pagi sebelum ibu dibawa ke sini, ada mobil bak kecil berhenti di gang belakang dapur. Saya sedang lewat karena mau menagih nota lama. Saya lihat Adi menerima karung itu. Dia bilang hanya bahan tambahan untuk percobaan. Saya kira ibu sudah tahu. Dia tidak pernah bertanya kepadaku. Hendra menggosok wajahnya. Karungnya tidak memakai cap pemasok yang saya kenal. Saya mau tanya Pak Jalil, tapi sore itu Bagas bilang semua urusan bahan sekarang lewat Adi. Sulastri memandang botol kecap itu lagi. Cairan hitam di dalamnya seperti tuduhan yang sengaja dituangkan ke atas namanya. Orang luar akan melihat label Wenning, lalu mengira lidahnya yang sudah lemah. Mereka tidak akan tahu ada tangan lain di belakang dapur.
Hendra, simpan botol ini, jangan letakkan di gudang. Sembunyikan di tempat yang tidak terpikir oleh orang dapur. Kalau Mas Bagas tanya, jawab secukupnya. Katakan kau sedang menunggu pembayaran, jangan sebut botol ini. Hendra mengangguk tetapi wajahnya makin berat. Bu harus hati-hati. Kalau mereka berani mengganti kunci ruang pematangan, berarti mereka sudah tidak takut. Melangkah jauh. Ketika Hendra pergi, Sulastri berdiri lama di dekat pintu samping. Gerimis menempel di daun ketapang. Dunia terus bergerak seperti biasa. Padahal hidupnya sedang diseret keluar dari rumahnya sendiri. Ibu Sulastri, Ibu Lestari membawa gelas air hangat. Minum dulu, wajah ibu pucat. Saya tidak pucat karena sakit. Saya pucat karena mulai mengerti bahwa anak saya mungkin tidak sedang menyelamatkan saya. Ibu Lestari tidak membantah. Saya tidak berhak menilai keluarga ibu. Tapi saya bisa melihat satu hal. Ibu masih bisa berpikir dengan jelas. Kalimat itu membuat Sulastri terdiam. Di usia senja, rupanya luka seorang ibu bisa dianggap kebingungan. Sementara tipu daya anak bisa disebut kepedulian. Malam turun lebih dalam. Sulastri kembali ke kamarnya. Selendang abu-abu ia lipat di bawah bantal. Kunci tua ia sembunyikan di dalam jahitan ujung selendang. Ia tidak tahu apakah kunci itu masih berguna, tetapi ia belum sanggup membuang lambang terakhir dari haknya. Ketukan pelan terdengar tidak lama setelah lampu lorong diredupkan. Sulastri menegakkan badan. Siapa? Ibu, ini aku. Suara Mira membuat dadanya mengeras sekaligus melunak. Sulastri membuka pintu. Anak perempuannya berdiri dengan kerudung basah dan kantong kain di tangan. Wajahnya pucat, matanya sembab, tidak ada Adi di belakangnya. Kamu datang sendiri? Mira melihat ke kanan dan kiri. Ibu Lestari membiarkan aku masuk lewat kantor. Aku bilang mau mengantar baju. Adi tahu, Mira menggeleng cepat. Dia pikir aku ke rumah tetangga. Sulastri membuka pintu lebih lebar. Mira masuk lalu menutupnya pelan. Untuk beberapa detik mereka berdiri tanpa kata. Kantong kain di tangan Mira terlihat berat. Tetapi yang lebih berat adalah diam di antara mereka. Aku tidak punya banyak waktu, kata Mira. Sulastri menatapnya. Semalam kamu bilang ada hal yang belum aku tahu. Mira menggigit bibir. Ada banyak, Bu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari yang membuatmu takut. Air mata Mira jatuh tanpa suara. Ia duduk di tepi ranjang, membuka kantong kain. Lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas yang dilipat dan dibungkus plastik. Tangannya gemetar begitu keras sampai plastik itu berbunyi. Aku menyimpan ini sejak beberapa bulan lalu. Apa itu? Catatan pembelian bahan yang asli. Dada Sulastri terasa berhenti sebentar. Ia menerima kertas itu. Tulisan di sana tidak rapi tetapi jelas. Ada nama Hendra, ada jumlah karung, ada tanggal pengiriman yang cocok dengan ingatan dapur. Ada tanda tangan Pak Jalil di beberapa bagian. Semuanya berbeda dari laporan yang pernah Bagas letakkan di meja makan, laporan yang menyebut biaya membengkak dan stok kacau. Dari mana kamu dapat ini? Victor. Pak Jalil dulu sering meminta aku menyalin nota karena matanya sudah tidak kuat membaca angka kecil. Aku menyimpan salinan di rumah. Awalnya bukan karena curiga, aku hanya ingin membantu kalau ada nota hilang. Sulastri membaca satu lembar lagi. Ada pembayaran lunas untuk gula kelapa yang Bagas pernah sebut belum dibayar. Ia ingat Nindya menghela napas seolah sudah terlalu sabar membantu ibu mertua yang boros. Laporan yang diberikan Bagas kepadaku berbeda, Mira mengangguk. Aku tahu, kamu tahu. Sejak kapan? Sejak Adi memintaku berhenti menyalin nota. Kenapa kamu tidak bilang? Pertanyaan itu keluar lebih tajam dari yang Sulastri inginkan. Mira tersentak lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Karena aku takut, Bu. Takut pada siapa? Pada Adi, pada Mas Bagas. Pada semua orang yang tiba-tiba bicara seperti aku ini anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Setiap kali aku bertanya soal angka, Adi bilang aku ingin mempermalukan suami sendiri. Dia bilang kalau aku membuka mulut, dia akan membuat semua orang percaya bahwa aku yang mengambil uang dapur. Sulastri memejamkan mata. Ia ingin memeluk anaknya,
tetapi rasa kecewa belum pergi. Di antara mereka ada malam panjang ketika Mira diam melihat ibunya digiring keluar dari dapur. Kasih sayang tidak langsung menghapus luka. Mira, diam bisa melindungimu sebentar. Tapi diam juga bisa menjatuhkan orang lain. Aku tahu, Bu. Karena itu aku datang. Mira membuka lipatan kertas lain. Kali ini bukan tulisan tangan, melainkan salinan laporan yang lebih rapi. Angka di sana jauh lebih besar. Nama pemasok yang tidak dikenal muncul beberapa kali. Biaya bahan tambahan, biaya label baru, biaya konsultasi rasa, semuanya ditulis seolah usaha Wening sedang ditarik ke lubang kerugian. Ada dua catatan, Bu. Yang satu disimpan di dapur untuk kerja harian. Yang satu lagi dibuat Adi untuk dibaca Mas Bagas dan Nindya. Sulastri menatap kertas itu. Tangannya dingin. Bagas percaya laporan palsu ini? Mas Bagas ingin percaya. Dia merasa punya alasan untuk mengambil alih. Kata itu lebih menyakitkan daripada tuduhan. Bagas bukan sekadar ditipu. Ada bagian dari dirinya yang memilih ditipu. Karena tipuan itu memberi izin untuk menggeser ibunya. Dan Nindya? Mira menelan ludah. Nindya selalu ada saat laporan itu dibicarakan. Dia yang paling sering bilang, ibu sudah terlalu emosional. Dia yang menyarankan panti. Dia juga yang mengatakan bahwa kalau ibu jauh dari dapur, pembeli akan lebih mudah percaya usaha ini sedang diperbaiki. Sulastri menatap jendela gelap. Di kepalanya suara Nindya kembali terdengar, lembut seperti kain halus yang menutup pisau. Kenapa sekarang, Mira? Mira mengangkat wajah. Karena tadi siang aku melihat sesuatu. Sulastri berbalik perlahan. Apa? Mira meremas ujung kantong kain. Aku pergi ke dapur setelah Mas Bagas keluar. Aku bilang mau mengambil beberapa baju ibu. Sari menangis di ruang cuci botol. Pak Jalil tidak berani banyak bicara. Kunci ruang pematangan masih dipegang Mas Bagas. Tapi Adi punya satu kunci cadangan. Satu lagi, Mira mengangguk. Aku melihatnya sendiri. Dia masuk bersama Nindya ke gudang bahan. Udara di kamar terasa berubah. Sulastri tidak bergerak. Mereka tahu kamu melihat. Tidak, aku berdiri di balik tumpukan kardus label. Aku tidak berniat menguping, Bu. Tapi aku dengar namamu disebut. Apa yang mereka katakan? Mira menarik napas patah-patah. Nindya bilang tanda tangan. Ibu harus segera didapat sebelum pelanggan lama makin ribut. Adi bilang laporan rugi sudah cukup menekan Mas Bagas. Mereka juga bicara tentang orang dari pabrik yang ingin melihat merek dan resep. Nindya bilang kalau merek Wening sudah masuk kesepakatan tidak akan ada yang peduli lagi apakah ibu setuju atau tidak. Sulastri merasa darahnya turun ke kaki. Ia menggenggam tepi ranjang. Pabrik apa? Aku tidak dengar namanya jelas. Mereka tidak menyebut alamat. Hanya bilang pertemuan awal bisa dilakukan setelah Mas Bagas membawa surat kuasa. Bagas tahu soal pabrik itu? Aku tidak yakin. Tapi Mas Bagas sering bicara tentang memperbesar usaha, membuat kemasan baru, masuk toko modern. Nindya selalu mendorongnya. Dia bilang kesempatan seperti itu tidak datang dua kali. Sulastri berdiri. Ia ingin percaya Bagas hanya tersesat. Namun kertas di ranjang, botol dari Hendra, dan gembok baru tidak memberi ruang bagi kebohongan yang menenangkan. Mira, dengarkan ibu baik-baik. Jangan menuduh siapapun dulu. Ibu tidak marah padaku, aku marah. Mira menunduk. Sulastri mendekat dan menyentuh bahu anaknya. Tapi kalau aku hanya marah, aku akan kehilangan kesempatan melihat seluruhnya. Aku harus tahu seberapa jauh mereka berjalan. Mira menangis lebih keras, tetapi tetap menahan suara. Aku menyesal, Bu. Aku melihat ibu dibawa pergi dan aku tidak berani menahan. Adi mengancammu? Dia tidak selalu mengancam dengan kata keras. Dia hanya membuatku merasa semua salahku. Setiap kali aku bicara, dia bilang aku terlalu lemah, terlalu mudah dipengaruhi ibu, tidak tahu hitungan. Lama-lama aku sendiri percaya aku tidak bisa melawan. Sulastri duduk lagi dan memeluk Mira. Tubuh anaknya kaku sejenak, lalu runtuh dalam pelukan. Bedanya petir kali ini datang dari dalam rumah. Kamu masih bisa melawan dengan cara yang tidak mereka lihat, bisik Sulastri. Apa yang harus aku lakukan?
Kumpulkan salinan sebanyak mungkin. Jangan ambil yang asli kalau itu membuat mereka sadar. Catat siapa yang masuk ke ruang pematangan. Lihat label baru itu dicetak di mana dan cari buku resep lama di lemari ruang tengah. Mira melepaskan pelukan. Buku yang bersampul coklat tua. Iya, buku itu jangan sampai jatuh ke tangan mereka. Aku menyimpannya di lemari kaca dekat foto bapak. Sulastri mengangguk, tetapi keraguan muncul terlalu cepat. Ia ingat Nindya pernah berdiri terlalu dekat dengan lemari itu. Besok pagi cari buku itu. Jangan terlihat terburu-buru. Kalau ada, titipkan kepada Pak Dharma, tukang cetak label lama di gang belakang pasar. Ketukan mendadak terdengar di pintu. Mira melonjak. Sulastri segera mengambil kertas dari ranjang dan menyelipkannya ke bawah bantal. Ia memberi isyarat agar Mira menenangkan diri. Bu Sulastri, ini saya. Suara Ibu Lestari. Sulastri membuka pintu sedikit. Ibu Lestari berdiri dengan wajah serius. Maaf mengganggu, ada telepon dari rumah ibu. Menantu ibu mencari Mira. Wajah Mira langsung pucat. Adi? Iya, katanya Mira belum pulang dari rumah tetangga. Sulastri berbalik kepada Mira. Pergi sekarang, jangan terlihat habis menangis. Mira memasukkan sisa kertas ke kantong kain. Yang ini ibu simpan. Kalau terjadi apa denganku, ibu punya bukti. Jangan bicara begitu. Ibu harus punya. Sulastri menahan tangan Mira. Dengar, pulanglah dengan wajah biasa. Kalau Adi bertanya, bilang kau membantu tetangga yang ibunya sakit. Jangan menyebut tempat ini. Jangan menyebut Hendra, jangan menyebut kertas. Mira mengangguk berkali-kali. Ibu Lestari menuntun Mira lewat lorong belakang. Sebelum keluar, Mira menoleh sekali lagi. Ada takut di matanya, tetapi di balik takut itu, Sulastri melihat keberanian kecil yang sedang belajar berdiri. Setelah Mira pergi, Sulastri duduk sendirian dengan kertas di bawah bantal. Ia membuka kembali salinan catatan dan membaca satu persatu. Setiap angka seperti membentuk wajah baru dari pengkhianatan yang tumbuh perlahan di meja makan, di senyum menantu, di tanda tangan anak, di diam anak perempuan. Pagi datang tanpa membuat pikirannya ringan. Bagas menelepon 2 kali. Pertama untuk menanyakan apakah Sulastri makan. Kedua untuk meminta Ibu Lestari tidak mengizinkan tamu tanpa sepengetahuan keluarga. Nindya juga menelepon. Suaranya terdengar dari kantor ketika ia berkata ingin memastikan ibu mertuanya tidak gelisah. Sulastri mendengar semua itu dari kursi dekat lorong. Ia hanya menyimak betapa mudahnya orang memakai kata sayang untuk menutup ketakutan mereka sendiri. Sore hampir turun ketika Mira datang lagi. Kali ini wajahnya tidak basah oleh hujan, tetapi oleh kecemasan. Ia hanya membawa tas kecil yang didekap terlalu erat. Ibu Lestari mengantarnya ke kamar tanpa banyak bicara. Begitu pintu tertutup, Mira mengunci napasnya seperti orang yang baru lari jauh. Bu, Sulastri berdiri. Ada apa? Aku mencari buku itu. Sulastri merasa telapak kakinya dingin. Di lemari kaca? Mira mengangguk. Aku tunggu sampai Adi keluar. Nindya datang ke rumah sebentar, lalu pergi bersama Mas Bagas. Aku masuk ke ruang tengah. Foto bapak masih di sana. Kain penutupnya masih sama. Tapi lemari tidak terkunci. Laci bagian bawah, aku buka semua. Buku catatan pesanan lama ada. Amplop label pertama ada. Kertas resep kecil yang sudah pudar juga ada. Tapi buku coklat tua itu tidak ada. Sulastri tidak langsung duduk. Ia merasa kalau ia duduk terlalu cepat, tubuhnya akan mengakui sesuatu yang belum sanggup ia ucapkan. Mungkin dipindah. Mira menggeleng, air mata kembali memenuhi matanya. Aku cari di rak dapur, di kamar ibu, di bawah meja tulis bapak, bahkan di dalam kotak kain lama. Buku itu hilang, Bu. Di luar kamar, azan maghrib mulai terdengar samar. Sulastri memejamkan mata dan melihat kembali lemari kaca, foto suaminya, serta ruang pematangan yang terkunci dari luar. Lalu ia membuka mata dan menatap Mira. Kalau buku itu sudah hilang, berarti seseorang sudah mengambil bukan hanya dapurku, tapi juga jalan masuk ke rahasia rasa keluarga kita. Mira menatap ibunya dengan wajah kehilangan warna. Ia mengira Sulastri akan roboh atau meratap karena buku peninggalan suaminya telah lenyap.
Namun Sulastri justru duduk di tepi ranjang dan menarik napas panjang. Ibu, jangan menangis keras. Mira menggigit bibir sampai bahunya bergetar. Buku itu penting, kata Sulastri pelan. Tapi orang yang mengambilnya belum tentu tahu apa yang sedang ia bawa. Mira mengerutkan kening. Maksud ibu? Resep bukan hanya tulisan, bukan hanya takaran. Ada bau yang harus dikenali, ada panas tungkuku yang harus ditunggu, ada warna yang berubah sedikit demi sedikit. Orang yang hanya membaca angka akan mengira sudah memegang semuanya. Tapi kalau mereka menyerahkannya kepada pabrik, pabrik bisa punya mesin, mesin tidak punya ingatan. Mira masih pucat. Sulastri tahu ketakutan itu wajar. Sebuah buku yang hilang bisa terasa seperti seluruh masa lalu diculik. Namun ia juga tahu sesuatu yang tidak diketahui Bagas, Nindya atau Adi. Sejak rasa kecap mulai berubah beberapa bulan terakhir, ia pernah menulis ulang sebagian catatan lama. Ia tidak menjelaskan semuanya. Belum, anak perempuannya sudah memikul luka terlalu banyak. Yang harus kita tahu sekarang bukan hanya siapa mengambil buku itu, kata Sulastri. Kita harus tahu kepada siapa mereka hendak menyerahkan nama Wening. Aku akan cari tahu, tidak dengan ceroboh. Kau harus terlihat seperti tidak tahu apa-apa. Mira menunduk. Selama ini ia diam karena takut. Mulai malam itu ia harus diam dengan tujuan. Pagi berikutnya, Sulastri meminta Ibu Lestari membawakan kertas kosong. Ia menulis surat pendek untuk Pak Dharma, tukang cetak label tua yang dulu membantu suaminya membuat label pertama. Tidak ada tuduhan dalam surat itu. Tidak ada nama Bagas, tidak ada kata pabrik. Ia hanya meminta Pak Dharma menyimpan contoh label lama dan tidak menyerahkan arsip apapun kepada siapapun tanpa bertemu langsung dengannya. Ibu Lestari membaca surat itu sekilas. Kalau surat ini jatuh ke tangan yang salah, mereka hanya akan mengira saya perempuan tua yang rindu label lama. Dan kalau sampai ke tangan yang benar, Pak Dharma akan paham bahwa saya sedang menjaga sesuatu. Ibu Lestari melipat surat itu dan menyimpannya. Saya akan minta petugas mengantar ke pasar, tapi ibu harus hati-hati. Keluarga yang merasa sedang diuji sering berubah lebih keras. Saya tidak sedang menguji mereka. Mereka yang memilih berdiri di depan hati saya dengan membawa kunci baru. Siang itu Bagas datang bersama Nindya. Mereka membawa buah, roti lembut, dan wajah yang disusun seperti orang sedang menjenguk ibu sakit. Bagas meletakkan map biru di meja. Map itu tampak lebih rapi daripada map coklat semalam. Seolah perampasan akan terasa lebih sopan bila kertas baru. Ada dokumen yang perlu ibu lihat, kata Bagas. Semakin cepat selesai, semakin baik untuk usaha. Sulastri, kata pendampingan usaha, ada kata wewenang operasional, ada kata persetujuan keluarga, semuanya ditulis halus. Tetapi di bawahnya ia bisa merasakan tangan yang hendak memindahkan dirinya dari pemilik menjadi beban. Aku tidak melihat nama Mira. Bagas menghela napas. Mira tidak mengurus dapur. Tapi Adi disebut di sini. Adi membantu pembukuan. Jadi menantu lebih berhak daripada anak perempuan. Nindya cepat menyela. Bu, ini soal kemampuan. Mas Bagas hanya butuh orang yang bisa bekerja cepat. Bekerja cepat sampai rasa kecap belum sempat matang. Ruangan kecil itu hening, Bagas menatap ibunya tajam. Ibu dengar apa dari pekerja? Sulastri menutup map. Aku mendengar dari lidahku sendiri. Ibu tolong, jangan membuat pekerja ikut campur. Ini masalah keluarga. Ketika nama Wening ditempel di botol yang buruk, itu bukan hanya masalah keluarga. Bagas berdiri dengan rahang tegang. Saya akan kembali lagi. Saya harap ibu mau berpikir jernih. Jernih bukan berarti patuh. Sebelum pergi, Nindya memasukkan map itu ke tas. Dari sela kertasnya, Sulastri melihat gambar kemasan baru dengan tulisan Wening yang mengilap dan terasa asing. Mira tidak datang malam itu. Sulastri menunggu sampai lampu lorong diredupkan, memegang kunci tua di bawah bantal, dan membayangkan dapurnya berjalan tanpa dirinya. Orang luar mungkin melihat semua biasa. Hanya rasa yang tahu ia telah diusir. Menjelang siang keesokan harinya, Ibu Lestari masuk dengan wajah serius.
Ada perempuan muda menunggu di ruang cuci belakang, katanya membawa pakaian ibu. Sulastri langsung berdiri. Mira, kali ini Mira datang dengan mata yang tidak sempat menangis. Ia tampak tegang, tetapi ada ketegangan lain di balik takutnya. Begitu pintu kamar tertutup, ia mengeluarkan kertas kecil yang dilipat berkali-kali. Aku mengikuti Nindya kemarin sore, bisiknya. Tidak terlalu jauh. Dia bertemu Adi di gudang bahan lama. Sulastri merasakan lehernya kaku. Kau terlihat? Tidak, aku menunggu di warung seberang. Pintu gudang tidak tertutup rapat. Aku tidak mendengar semuanya, tapi ada kalimat yang jelas. Mira membuka kertas kecil itu. Tulisan di sana miring, tergesa-gesa seperti ditulis oleh tangan yang sedang menahan napas. Nindya bilang uang muka dari pabrik harus segera masuk sebelum Mas Bagas berubah pikiran. Adi menjawab kalau surat ibu sudah ditandatangani. Bagas tidak bisa mundur. Lalu Nindya berkata setelah uang cair, dia tidak mau lagi hidup sebagai istri yang pura-pura hormat kepada keluarga Wening. Sulastri diam. Mira melanjutkan dengan suara lebih kecil. Adi menjawab bahwa dia juga sudah lelah pulang kepadaku. Kamar itu terasa sempit. Sulastri melihat anaknya menelan luka yang belum sanggup ia beri nama. Ada perempuan yang baru sadar sesuaminya bukan hanya memalsukan angka, tetapi mungkin juga sedang menghapus dirinya dari masa depan. Mereka berdiri terlalu dekat, Bu. Sulastri memejamkan mata. Pengkhianatan kadang tidak perlu dilihat utuh, cukup terdengar dari cara dua orang membicarakan hidup baru setelah menyingkirkan pasangan masing-masing. Ada lagi, tanya Sulastri. Mira mengangguk. Adi membawa buku coklat tua. Aku melihat sudutnya. Nindya menyuruh dia menyimpan baik-baik sampai orang pabrik datang. Mereka bilang buku itu bukti bahwa resep bisa dipindahkan. Sulastri duduk perlahan. Rasa sakit di dadanya tetap ada, tetapi di bawahnya muncul ketenangan yang keras. Jadi benar. Bu, kita harus mengambilnya kembali. Tidak, Mira terkejut. Kenapa? Kalau kita merebut sekarang, mereka tahu kita sudah tahu. Biarkan mereka merasa memegang senjata. Tapi kalau senjata itu melukai ibu, Sulastri menatapnya. Tidak semua yang terlihat seperti senjata bisa menembak ke arah yang benar. Mira tidak memahami seluruhnya, tetapi ia melihat mata ibunya. Mata itu tidak lagi hanya sedih. Mata itu sedang menghitung waktu. Sore itu kabar dari Pak Dharma datang melalui petugas yang membawa obat. Surat balasannya pendek. Ia menyebut bahwa label pertama masih disimpan bersama catatan siapa pemilik awal merek Wening. Siapa yang membayar cetakan dan tanda tangan mendiang suami Sulastri. Di akhir surat, Pak Dharma menulis bahwa nama yang dibuat dengan keringat tidak boleh dipindah oleh tangan yang hanya mengejar cepat. Sulastri menempelkan surat itu ke dadanya sebentar. Bukan karena surat itu bisa menyelamatkan semuanya, tetapi karena ada orang di luar keluarga yang masih mengingat siapa dirinya. Hari berikutnya, Bagas datang lagi. Kali ini ia membawa Nindya dan Adi. Mira tidak ikut. Wajah Adi terlalu tenang untuk orang yang hanya membantu pembukuan. Ia membawa tas hitam kecil. Dan tatapannya beberapa kali jatuh ke selendang abu-abu di ranjang Sulastri. Ibu terlihat lebih sehat, kata Adi. Orang yang ditinggalkan hidupnya memang harus belajar berdiri. Bagas meletakkan map biru lagi di meja. Besok pagi kita berkumpul di rumah. Ada pihak yang perlu melihat keseriusan keluarga. Ibu akan dijemput. Pihak siapa? Calon mitra. Pabrik. Nindya menjawab cepat. Hanya orang yang bisa membantu usaha Wening naik kelas. Naik kelas atau pindah tangan? Bagas berkata lebih keras. Ibu selalu curiga. Ini yang membuat saya harus mengambil alih. Kesempatan yang datang bersama Panti Ureda dan surat kuasa memang pantas dicurigai. Adi menatap Sulastri. Bu, kalau besok ibu mempermalukan Mas Bagas di depan orang luar, semua orang akan melihat keputusan ini memang perlu. Kamu takut aku mempermalukan Bagas atau takut aku mengenali sesuatu? Senyum Adi menghilang sekejap. Saya tidak paham maksud ibu. Bagus, teruslah tidak paham. Setelah mereka pergi, Sulastri meminta Ibu Lestari duduk sebentar.
Ia perlu satu botol kecap lama dari Hendra, botol yang masih dibuat sebelum bau asing masuk ke dapur. Ia juga perlu surat Pak Dharma dibawa diam-diam, bukan oleh dirinya, melainkan oleh orang yang tidak akan digeledah Bagas di depan tamu. Ibu Lestari mendengarkan sampai selesai. Saya akan menghubungi Hendra. Tapi besok, apapun yang terjadi, Ibu harus menjaga diri. Malam sebelum pertemuan, Sulastri hampir tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang dengan selendang abu-abu di bahu. Kunci tua berada di telapak tangannya. Kunci itu tidak lagi membuka gembok baru, tetapi masih membuka ingatan. Tidak ada ibu yang membesarkan anak sambil membayangkan suatu hari anak itu akan membawa saksi untuk mengambil haknya. Pagi datang tanpa menunggu hati siap. Bagas menjemput dengan mobil yang sama. Mira sudah duduk di belakang, wajahnya pucat, tetapi matanya mencari mata ibunya. Di pangkuan Sulastri ada tas kain kecil berisi selendang dan kunci tua. Surat Pak Dharma dibawa Ibu Lestari dalam amplop obat. Botol kecap asli akan dibawa Hendra langsung ke rumah. Rumah itu tampak terlalu rapi. Meja depan diberi taplak baru. Kursi disusun menghadap satu sama lain. Di dinding, foto suami Sulastri tetap tergantung, tetapi di bawahnya ada gambar kemasan baru. Tulisan Wening dibuat mengilap, besar, dan dingin. Di ruang tengah sudah duduk dua orang asing. Seorang lelaki berjas ringan dengan wajah licin dan seorang perempuan membawa map tebal. Bagas memperkenalkan mereka sebagai calon mitra dan orang administrasi. Sulastri menyalami mereka secukupnya, lalu duduk tanpa menunggu dipersilakan. Nindya membawa teh. Adi duduk di samping Mira terlalu dekat. Mira menahan tubuhnya agar tidak menjauh. Di kaki Adi tas hitam kecil diletakkan rapat. Seolah di dalamnya ada sesuatu yang lebih berharga daripada sopan santun. Bu, kata Bagas dengan suara yang berusaha tenang. Hari ini kita hanya memastikan semua pihak memahami posisi keluarga. Kalau ibu setuju memberi wewenang sementara, kerjasama bisa berjalan. Lelaki berjas tersenyum. Kami sangat menghargai sejarah usaha keluarga ini, Bu. Kami ingin membantu merek Wening berkembang. Sejarah tidak berkembang bila akarnya dicabut, jawab Sulastri. Perempuan bermap tebal membuka dokumen. Di sini tertulis pemindahan wewenang operasional kepada putra ibu dengan persetujuan keluarga. Setelah dokumen ini sah, pembahasan kerjasama bisa dilanjutkan, sah menurut kertas, atau sah menurut hati orang yang dipaksa. Nindya meletakkan cangkir teh terlalu keras. Bu, tolong, jangan membuat orang luar salah paham. Orang luar justru harus paham sebelum memegang nama kami. Adi akhirnya bicara. Kalau ibu terus begini, semua orang akan melihat bahwa keputusan Mas Bagas memang benar. Sulastri menoleh kepadanya. Kamu ingin semua orang melihat aku tidak layak? Saya ingin usaha ini selamat. Pintu depan diketuk. Pak Jalil muncul dengan wajah ragu. Di belakangnya Hendra membawa kantong kain. Bagas langsung berdiri. Siapa yang menyuruh kalian datang? Hendra menatap Sulastri sebelum menjawab. Saya membawa barang yang diminta pemilik dapur. Saya yang mengurus dapur sekarang, kata Bagas. Pengurus bisa berganti. Pemilik rasa tidak semudah itu, jawab Hendra. Nindya mendekati Bagas dan berbisik cepat. Adi menatap kantong kain Hendra seperti orang melihat pintu yang tiba-tiba terbuka. Ibu Lestari masuk tidak lama, kemudian membawa amplop obat yang tampak biasa saja. Hendra meletakkan satu botol di meja. Labelnya tua dan sedikit pudar tetapi bersih. Sulastri mengenali botol itu. Kecap yang dibuat sebelum semua perubahan masuk, sebelum bahan asing menyentuh tungku, sebelum namanya dipakai untuk menutup rasa yang bukan miliknya. Sulastri menyentuh botol itu lalu menatap satu persatu orang di ruangan. Karena hari ini kalian ingin bicara tentang wewenang, pabrik, dan masa depan Wening, aku hanya meminta satu kesempatan terakhir. Bagas mengusap wajah. Ibu jangan membuat sandiwara, bukan sandiwara, hanya perbandingan. Lelaki berjas tampak tertarik. Perbandingan apa, Bu? Sulastri menunjuk botol lama dari Hendra, lalu menunjuk botol baru yang telah disusun Nindya di atas meja. Setelah itu matanya berhenti pada tas hitam di kaki Adi.
Bandingkan kecap yang lahir dari dapurku dengan kecap yang kalian hasilkan dari resep yang kalian anggap sudah kalian pegang. Ruangan itu membeku. Tangan Nindya berhenti di sandaran kursi. Wajah Adi kehilangan senyum. Bagas menatap ibunya seperti baru menyadari bahwa perempuan yang ia bawa pulang untuk menandatangani kertas tidak datang sebagai orang kalah. Sulastri menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, "Kalau memang resep itu benar milik kalian sekarang, bukalah di depan semua orang dan biarkan Rasa menjadi saksi siapa yang sebenarnya menjaga nama Wening." Kalimat itu membuat tidak seorang pun berani menarik napas terlalu keras. Lelaki berjas menatap Adi, lalu Bagas, seolah baru sadar bahwa pertemuan yang ia kira hanya soal tanda tangan ternyata menyimpan bara. Bagas menelan ludah, "Ibu, cukup, jangan menuduh di depan tamu." "Aku belum menuduh," kata Sulastri. "Aku hanya meminta orang yang mengaku bisa menjaga Wening membuktikan bahwa ia mengenali rasa Wening." Nindya tersenyum kaku. "Resep keluarga tidak perlu dibuka di depan orang luar, itu berbahaya untuk usaha." "Lucu, tadi kalian membawa orang luar untuk memegang usaha. Sekarang kalian takut orang luar melihat isi tangan kalian." Adi meraih tas hitamnya. "Saya tidak membawa apa-apa." Mira berdiri. Suaranya kecil tetapi jelas. "Mas, buka tas itu." Semua mata beralih kepadanya. Adi menatap istrinya dengan kemarahan yang biasanya membuat Mira menunduk. Namun kali ini Mira tetap berdiri, walau tangannya gemetar. "Apa maksudmu? Aku melihat buku itu di tanganmu." Nindya langsung menyela. Mira sedang lelah. Dia terlalu banyak mendengar cerita ibunya. Mira menoleh kepada Nindya. "Aku memang lelah. Tapi aku lelah disuruh diam setiap kali melihat sesuatu yang salah." Bagas berdiri di antara mereka. "Mira, jangan memperkeruh. Mas Bagas, kalau tidak ada yang disembunyikan, biarkan Adi membuka tasnya." Ruangan kembali sunyi. Adi tertawa pendek. "Ini tas pribadi." Sulastri menatap Bagas. "Kamu mau mengambil hakku memakai surat keluarga. Sekarang keluargamu meminta satu tas dibuka. Mana yang lebih berat?" Bagas memandang Adi, wajahnya menunjukkan ragu yang nyata. "Buka, Di." Adi membuka resleting tas dengan lambat. Di dalamnya ada map kecil, pulpen, beberapa lembar kertas, dan sebuah buku bersampul coklat tua. Mira menutup mulut, Bagas terpaku, Nindya memalingkan wajah terlalu cepat. "Itu buku catatan lama," kata Adi cepat. "Saya membawanya untuk arsip." "Arsip siapa?" tanya. "Sulastri, arsip keluarga." "Keluarga tidak mencuri dari lemari ibu sendiri." Nindya mengangkat tangan. "Bu, jangan memakai kata mencuri. Kami hanya ingin memastikan resep tidak hilang kalau ibu lupa menaruhnya." Sulastri menatapnya lama. "Kau pandai sekali membuat pisau terdengar seperti obat." Lelaki berjas berdeham, "Maaf. Buku itu sudah ditunjukkan kepada tim kami sebagai bukti resep dasar. Kami bahkan menerima contoh uji kecil dari rumusan yang sama." Bagas menoleh kaget. "Apa?" Adi langsung berdiri. "Itu hanya pembicaraan awal." Nindya menyentuh lengan Adi tetapi sudah terlambat. Bagas menatap istrinya. "Kamu tahu soal ini?" Nindya membuka mulut lalu berkata lembut. "Mas, aku hanya membantu agar kerja sama cepat jelas. Semua demi kamu." "Demi aku atau demi uang muka?" Kata itu keluar dari mulut Mira. Wajah Nindya berubah putih. Perempuan bermap tebal mengeluarkan botol kecil tanpa label. "Ini sampel yang dibawa beberapa hari lalu." Kami belum puas, aromanya tidak stabil. Sulastri meminta botol itu. Tutupnya dibuka. Bau yang keluar membuat Pak Jalil menutup mata. Hendra menggeleng pelan. Sulastri meneteskan sedikit di sendok. Memandang warnanya lalu meletakkannya tanpa mencicipi. "Ini bukan kecap Wening." Adi menyeringai tegang. "Ibu bilang begitu karena ingin menang." "Tidak, aku bilang begitu karena kecap ini mati sebelum matang." Lelaki berjas tampak tidak nyaman. Tapi sampel itu dibuat berdasarkan buku yang diberikan. Sulastri menyentuh sampul buku coklat itu. Karena buku itu memang bukan jalan pulang ke rasa Wening. Bagas menatap ibunya. "Apa maksud ibu?" "Ketika aroma dapur mulai berubah, aku tahu ada tangan lain yang masuk. Aku belum tahu siapa."
Maka aku menyalin beberapa catatan lama ke buku ini, tetapi tidak semuanya. Ada urutan yang kutukar, ada tanda pematangan yang sengaja tidak kutulis. Ada bagian yang hanya bisa diketahui oleh orang yang benar-benar pernah berdiri di depan tungku. Nindya menatapnya seperti baru melihat orang asing. Jadi ibu sengaja menjebak. Aku menjaga rumahku dari pencuri yang masuk lewat pintu keluarga. Bagas mundur satu langkah. Ibu tahu. Aku tahu ada yang salah. Malam ketika kunci ruang pematangan diganti, aku mulai melihat jawabannya. Mira mengeluarkan plastik berisi salinan catatan dari tasnya. Tangannya masih gemetar, tetapi ia tidak lagi menyembunyikannya. Ia meletakkan lembar demi lembar di meja. Ini catatan pembelian asli. Ini laporan yang dibuat Adi. Tanggalnya sama, angkanya berbeda. Nama pemasoknya berbeda. Biaya yang disebut rugi tidak pernah terjadi. Bagas mengambil salah satu kertas. Ini apa, Adi? Adi mengangkat bahu. Mira tidak paham pembukuan. Mira menatapnya. Aku mungkin tidak sepandai kamu memelintir kata, tapi aku bisa membaca nota. Pak Jalil maju satu langkah. Saya yang menandatangani sebagian catatan kerja harian itu yang ditunjukkan Bu Mira benar. Hendra meletakkan botol gagal dari pelanggan di samping sampel pabrik. Ini botol yang dikembalikan pelanggan lama. Bahan di dalamnya bukan dari gula yang biasa saya kirim. Saya melihat karung asing masuk ke dapur diterima oleh Adi. Adi membanting telapak tangan ke meja. Cukup. Orang-orang tua ini cuma takut kehilangan pengaruh. Sulastri menatapnya dingin. Orang tua yang kau hina masih bisa membedakan kerja jujur dari tangan kotor. Ibu Lestari membuka amplop obat dan mengeluarkan surat Pak Dharma beserta salinan label lama. Pak Dharma menyatakan label wedding pertama dibuat atas nama Sulastri dan suaminya. Tidak pernah ada persetujuan untuk memindahkan merek tanpa tanda tangan Ibu Sulastri. Perempuan bermap tebal mengambil salinan itu. Wajahnya berubah serius. Kalau benar begitu, kami tidak bisa melanjutkan pembahasan hari ini. Lelaki berjas menutup mapnya. Kami juga tidak ingin terseret sengketa keluarga. Nindya segera mendekat. Tunggu, semua ini salah paham. Bu Sulastri sedang emosional. Mira dipengaruhi. Pak Jalil dan Hendra punya kepentingan agar cara lama tetap dipakai. Dengan membawa buku dari lemari ibu mertuamu, tanya Mira. Nindya menoleh tajam. Kamu jangan sok berani. Sudah cukup aku tidak berani. Suara Mira pecah tetapi ia melanjutkan. Aku dengar kalian di gudang. Kau dan Adi membicarakan uang muka. Kau bilang setelah uang cair, kau tidak mau lagi hidup pura-pura menghormati keluarga ini. Adi bilang dia juga lelah pulang kepadaku. Bagas menatap Nindya. Lalu Adi, apa maksudnya? Nindya menggeleng cepat. Dia mengarang. Adi tertawa kasar. Mira selalu merasa kurang. Mira mengeluarkan satu lembar kecil lagi. Aku tidak mengarang. Ini catatan waktu kalian bertemu. Aku tidak perlu menjelaskan semuanya di depan ibu. Cukup katakan, hubungan kalian bukan hubungan ipar yang wajar. Nindya terdiam. Adi bergerak hendak merampas kertas itu. Bagas menahan lengannya. Jangan, Kadi menatapnya. Mas, jangan bodoh. Semua ini dibuat untuk menjatuhkan kita. Kita, Bagas mengulang dengan suara kosong. Sejak kapan kamu dan istriku menjadi kita? Tidak ada jawaban. Hening itu lebih jujur daripada pengakuan. Bagas duduk kembali, menggenggam kertas sampai kusut. Nindya, katakan ini bohong. Nindya menangis, tetapi tangisnya datang terlambat. Mas, aku hanya ingin hidup kita lebih baik. Kamu selalu ragu, kamu selalu menunggu ibu. Aku yang mendorongmu karena